Warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Wigoong, dan yang Bapak banggakan siswa dan siswi SMP Negeri 1 Wigoong, khususnya kelas 9 yang Bapak ajar bahasa Indonesia. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang cerita pendek atau cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang bersifat fiktif yang menceritakan, menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik, dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Baik, di sini Bapak akan terangkan prosa dan bersifat fiktif. Biasanya pertanyaan di seputar situ. Karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif. Artinya, berbentuk prosa itu berbentuk cerita. Sementara bersifat fiktif yaitu hayalan atau bukan kenyataan. Fiktif itu tidak nyata, tidak ada dalam kenyataan, tetapi dia bersifat menghayal. Selanjutnya, kata cerpen yang pertama menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Disingkat KBBI, cerpen merupakan sebuah tulisan mengenai kisah yang pendek yang isinya tidak melebihi dari 10.000 kata yang berisi mengenai seorang tokoh. Yang kedua, menurut Sumarjo dan Saini, cerpen merupakan sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi pada dunia nyata dan ceritanya singkat dan juga pendek. Ya. Menurut J.S. Badudu, cerpen adalah sebuah karangan yang hanya berfokus pada suatu kejadian saja. Ini menurut para ahli. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Secara umum, ciri-ciri cerpen yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata. Selesai dibaca dalam sekali duduk. Jadi, kalau kita membaca cerpen, duduk, dan berdiri lagi, cerpennya sudah selesai. Itu maksud dari selesai dengan sekali duduk. Bersifat fiktif, bukan kenyataan, hanya mempunyai satu alur saja, alur tunggal. Alur itu dibagi 3, alur maju, alur mundur, alur campuran. Ya, dia hanya alur tunggal saja, satu alur. Isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Jadi walaupun fiktif, isi ceritanya berdasarkan dari kehidupan sehari-hari yang dilihat, didengar, dirasakan. Penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Bentuk tulisan yang singkat, lebih pendek dari novel. Penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana, mengangkat beberapa peristiwa dalam hidup. Selanjutnya, unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen yang pertama memiliki tema. Tema artinya merupakan inti pokok yang ingin diceritakan pada sebuah cerita. Yang selanjutnya setting atau latar. Ada latar waktu, ada latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu misalnya jam, pukul, pagi-pagi, siang, malam, sore, ya. Tempat di rumah, di sekolah, di masjid, di musola, dan sebagainya.
suasana sedang senang, sedih, bahagia, halu, atau bahasa sekarang sedang galau misalnya, atau sedang gabut ya. Selanjutnya, alur atau plot adalah jalan dari sebuah cerita. Alur memiliki beberapa jenis, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur campuran itu bisa maju mundur, bisa mundur maju ya. Selanjutnya, tokoh. Tokoh adalah sosok yang diceritakan dalam sebuah karangan. Tokoh memiliki beberapa jenis, yakni tokoh baik, tokoh jahat, dan tokoh netral. Atau ada tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Sudut pandang adalah kedudukan pengarang dalam cerita. Bisa orang pertama atau orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ditandai dengan kata ganti orang pertama. Aku, ku, saya. Kalau orang ketiga, ia, dia, nya, beliau, atau nama orang. Biasanya orang ketiga. Amanat adalah pesan pengarang melalui cerita. Jadi setelah selesai dibaca, nanti ada pesan pengarang. Apa hikmahnya di balik cerita itu? Itu yang dimaksud dengan amanat. Selanjutnya, struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Strukturnya dulu. Struktur cerita pendek ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Orientasi, penentuan peristiwa menciptakan gambaran, visual latar, atmosfer, dan waktu kisah. Pengenalan, karakter, dan arah menuju komplikasi. Di dalam orientasi ini ditentukan peristiwanya, gambaran visualnya, suasananya, kisahnya, waktunya. Ya, selanjutnya rangkaian peristiwa. Kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Di sini ada peristiwa-peristiwa mulai setelah ada waktu, setelah ada tokoh. Tokoh itu ada konflik, ada peristiwa yang akan menuju ke komplikasi. Komplikasi cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Di komplikasi ini, masalah itu betul-betul di puncaknya. Kalau ada masalah, kalau bertengkar ya bertengkar, kalau berkelahi ya berkelahi, itu namanya komplikasi. Resolusi. Resolusi adalah solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Cara pengarang mengakhiri cerita. Ada happy ending misalnya ya, resolusinya seperti itu. Selanjutnya, ini gambaran dari struktur cerita pendek. Ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi, ada resolusi, ya, seperti itu. Nah, komplikasi itu berada di puncak masalah. Mengerti ya? Selanjutnya, fungsi cerita pendek. Ada fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif di sini memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur para pembaca. Ada fungsi didaktif, mengarahkan dan mendidik para pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. Ada fungsi estetis, memberikan keindahan para pembacanya. Ada fungsi moralitas, mengandung nilai moral sehingga para pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik bagi dirinya. Ada fungsi religius, mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Tujuan dasar naratif. Ini berdasarkan materi buku paket BSE bab 3, ada tujuan dasar naratif.
adalah untuk menghibur, memikat pembaca atau pendengar. Naratif juga bertujuan memberikan pengetahuan, ajaran, atau sebagai pendapat untuk mengubah perilaku. Tujuan ganda naratif adalah untuk mendidik dan menghibur. Ada kalanya, tujuan mendidik dapat berubah menjadi merusak. Sebagai pembaca dan penikmat, kita harus hati-hati memilih bacaan agar tidak mendapat efek negatif. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Yang pertama, sudut pandang. Sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama atau orang ketiga. Tadi sudah dijelaskan orang pertama yaitu dengan cirinya kata ganti orang pertama, orang ketiga dengan kata ganti orang ketiga. Yang kedua, beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini atau lampau. Yang ketiga, kata benda khusus, pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya memilih kata beringin atau trembesi dibandingkan pohon. Nah, maksudnya di sini beringin itu khusus, trembesi itu khusus dibandingkan kata pohon yang bersifat umum. Contohnya hewan itu umum dan kambing, bebek itu khusus ya, seperti itu. Uraian deskriptif yang rinci, deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar dan karakter, misalnya baunya seperti apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa rasanya, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan majas. Majas smil, perbandingan langsung. Seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketepel sambil menjerit sejadi-jadinya. Ini burung pipit yang berusaha kabur, terbang, diibaratkan batu lepas dari ketepel. Itu perbandingan langsung. Yang selanjutnya, metafora, perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Dia memiliki hati batu, keras kepala seperti lembu. Tidak langsung. Dia memiliki hati batu, hatinya batu. Kepalanya keras bagaikan lembu. Itu secara tidak langsung ya. Yang C, personifikasi, benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Contohnya awan tertatih-tatih melintas si langit. Awan tertatih-tatih yang biasanya yang tertatih-tatih itu manusia. Ini diibaratkan kepada awan. Selanjutnya, kerikil di jalan tampak pucat dan sedih. Kerikil di jalan tampak pucat sedih. Pucat sedih itu biasanya manusia. Ini diibaratkan kerikil. Contoh yang lain, daun nyiur melambai-lambai. Itu mengibaratkannya melambai padahal kamu atau bapak ya. Selanjutnya, yang keenam, penggunaan pertanyaan retoris. Penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Pernahkah tinggal di rumah apung sungai? Itu ada pertanyaan kepada pembaca sehingga pembaca terlibat langsung ya. Seperti itu materinya hari ini tentang cerita pendek. Selanjutnya latihannya yaitu di halaman 53 buku BSE. Kalian bisa baca di bukunya langsung, bisa dilihat di soft copy-nya atau di PDF-nya. Di sana ada sebuah cerita pendek yang berjudul Pohon Keramat. Silakan cerpen itu dibaca oleh kalian. Setelah dibaca ya cerita pendek Pohon Keramat itu, kerjakan latihan halaman 60 di buku BSE. Pertanyaannya ada 5. Yang pertama, apakah judul cerpen menarik orang untuk membacanya? Yang kedua, apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Mudah ya. Yang ketiga,
Pada akhirnya, apakah yang dimaksud dengan keramat yang ingin disampaikan dalam cerpen? Yang keempat, penceritaan cerpen atau sudut pandang point of view cerpen ini diceritakan berdasarkan teknik apa? Yang kelima, ceritakan kembali siapa tokoh-tokoh dalam cerpen tersebut di dalam cerita Pohon Keramat. Mungkin itu saja dari Bapak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Titip salam untuk keluarga. Tetap jaga kesehatan di rumah. Ingat pesan Mama, ya. Pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.